العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan ilmu hadis. Khusus di malam ini kita menyinggung salah satu bagian dari pembahasan ilmu hadis, yaitu berkaitan dengan para perawi yang diterima dan yang ditolak periwayatannya. Di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah, juz yang pertama ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau menyinggung salah satu topik di dalam ilmu hadis, yaitu berkaitan dengan uh, al-jarhu wa ta'dil. Jadi dalam ilmu hadis itu ada satu ilmu yang membicarakan berkaitan dengan al-jarhu dan at-ta'dil. Nah, berkaitan dengan syarat rawi yang bisa diterima riwayat atau khobar darinya. Kemudian juga hal-hal yang itu bisa merusak kredibilitas seorang rawi. Jadi nanti ya kita akan mengetahui mana rawi yang itu dia memenuhi syarat sehingga apa yang dia riwayatkan itu bisa kita terima. Dan juga ada rawi yang eh, tidak memenuhi syarat, ya, untuk diterima periwayatannya. Dan para ulama membicarakan bahkan menyebutkan, ya, siapa saja di antara rawi yang itu yang diterima periwayatan dari mereka dan siapa saja di antara mereka yang ditolak, ya, periwayatannya. Dan pembicaraan mengenai kredibilitas seorang rawi, ya, membicarakan syarat, ya, kemudian juga membicarakan hal-hal yang bisa mencederai kredibilitas mereka, ini sesuatu yang sebenarnya masyru', ya, sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Dan para ulama mengatakan ini bukan ghibah yang muharramah, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, kalau kita membicarakan aib misalnya, membicarakan kekurangan seseorang atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai, itu kan termasuk ke dalam ghibah, ya. Nah, di dalam al-jarhu, ya, nanti para ulama itu jelas membicarakan aib atau kekurangan dari seorang rawi. Tetapi karena ini adalah konteksnya eh, periwayatan, ya, dan membicarakan atau menyampaikan sesuatu yang ada pada diri mereka itu merupakan perkara yang dituntut oleh syariat, maka mau tidak mau para ulama mesti membicarakan ketika mereka melakukan jarh, ya, terhadap salah seorang rawi, ya, itu tentu mereka akan menjelaskan kenapa seorang rawi ini dijarah oleh para ulama atau kemudian mereka menganggap rawi ini tidak memenuhi syarat. Nah, tentu para ulama akan mengungkapkan dalam tanda petik adalah aib yang dimiliki oleh rawi ini, sehingga karena aib itulah semua kabar informasi dari dirinya itu tertolak, artinya tidak bisa kita terima. Dan di dalam syariat sendiri, di dalam Quran kita mendapati ada perintah, ya, untuk menghadirkan saksi, eh, atau kemudian me- menerima perintah untuk menolak kalau kemudian berita itu bukan berasal dari orang yang adil, atau perintah hanya menerima khobar dari orang yang adil saja, sebagaimana di dalam surah
At-Tolak misalnya di ayat 2 itu Allah mengatakan wa ashhidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah oleh kalian dua orang yang adil di antara kalian. Nah, dalam urusan persaksian, nah itu syariat memberikan kita perintah untuk menghadirkan dua orang saksi. Nah, dua orang saksi bukan hanya eh, bukan sembarang saksi, tetapi yang mereka itu zu adlin, mereka tuh punya keadilan, adalah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan adil ya dalam konteks eh, periwayatan ya. Minkum di antara kalian. Artinya orang yang adil yang dia bagian dari kaum muslimin. Nah, jadi tidak sembarang orang itu bisa diterima kabarnya, ya. Jadi orang yang bisa diterima informasinya adalah mereka yang memenuhi syarat adil. Dan adil nanti ada syarat, ya. Seseorang bisa dikatakan adil ada syaratnya yang nanti juga akan kita singgung di dalam pembahasan ini. Begitu juga Allah mewanti-wanti kita di dalam ayat yang lain untuk tidak langsung menerima informasi dari orang yang fasik. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik, maka tabayunlah, fatabayyanu. Nah, maka cek dulu informasi yang dia bawa. Ini harus apa namanya, harus dicari kebenaran ya. Tidak menerima 100% apa yang dia sampaikan, tapi harus dicek kebenaran berita atau informasi yang dia sampaikan. Nah, ini juga perintah daripada syariat agar kita selalu berhati-hati terhadap siapapun yang dia menyandang status fasik. Nah, fasik ini lawan dari adil. Ya, orang yang fasik berarti dia orang yang telah kehilangan adalah ya sifat adilnya. Nah, begitu ya, itu berkaitan dengan al-jarhu ya. Kemudian berkaitan dengan ta'dil di dalam Al-Qur'an Allah juga memberikan pujian ya. Pujian bagi eh, para sahabat misalnya ya. Itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang adil ya. Di syariat atau Allah sendiri di dalam Al-Qur'an langsung memberikan ta'dil. Ya, jadi mensifati para sahabat itu dengan sifat adalah sebagaimana dalam surah At-Taubah ya, di ayat 100 itu Allah mengatakan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan as-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina ittaba'uhum, kemudian orang-orang yang ittaba'uhum yang mengikuti mereka. Ya. Allah ridho kepada mereka, ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh di dalam Al-Qur'an Allah memberikan pujian kepada para sahabat. Nah, ini penetapan adalah ya bagi para sahabat. Artinya para sahabat itu sudah menyandang sifat adil dan sifat adil mereka ini tidak gugur. Nah, jadi kalau ada riwayat yang menyampaikan riwayat itu adalah sahabat, maka itu bisa langsung kita terima tanpa kita harus mencari tahu apakah orang ini adil atau tidak. Karenanya dari sini kemudian muncul kaidah ya di tengah-tengah para ulama bahwa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Tidak ada di antara mereka yang hilang sifat adalahnya. Jadi kalau sahabat yang menerima yang memberikan informasi, maka kita terima 100% informasi itu ya tanpa perlu kita mengecek ya kredibilitasnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak kita ketahui, ya tentu kemudian harus dilihat apakah dia ini adil atau tidak. Apakah ada orang lain yang mengatakan bahwa dia ini adil atau tidak. Atau jangan-jangan justru ada orang yang mencelanya karena disebabkan ada satu aib yang dia miliki yang itu mencederai sifat adalahnya. Nah, disinilah kemudian para ulama itu membicarakan ya dalam satu ilmu yaitu al-jarhu wa ta'dil berkaitan dengan syarat rawi. Begitu juga ini pembicaraan mengenai al-jarhu wa ta'dil ya, pembicaraan tentang para rawi ini juga sudah menjadi ijma. Ya, sudah menjadi ijma di kalangan ahli ilmu ya sebagaimana disebutkan oleh
Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ajma'a ahlul ilmi ala annahu la yuqbalu illa khabarul adli. Bahwa para ahli ilmu itu sudah sepakat tidak akan diterima khobar kecuali khobar dari orang yang adil. Ya. Ya, sebagaimana kemudian syahadah, ya, persaksian itu tidak diterima kecuali dari syahadah atau persaksiannya orang yang adil. Nah, ini sudah menjadi ijma. Jadi tidak tidak semua orang itu bisa diterima riwayatnya. Ya, apalagi ilmu ini kan berkembang setelah munculnya fitnah, ya. Muncul peristiwa pemalsuan hadis, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian apa namanya, orang sering menyampaikan berita-berita palsu. Nah, ini yang tidak pernah terjadi di masa sahabat, ya, tapi terjadi di masa berikutnya, sehingga para ulama itu merasa penting untuk bertanya atau kemudian mengecek kredibilitas dari si penyampai berita, apalagi kalau yang dia sampaikan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan kita tidak percaya kepada hadis Nabi, tetapi kita tidak bisa percaya 100% kepada rawi. Ya. Kalau misalnya belum jelas keadilannya, artinya belum tidak dikenal keadilannya, dan juga atau justru sebaliknya, yang dikenal adalah eh, lawan dari sifat adalahnya itu. Kemudian juga asar dari para ulama, ya, yang menunjukkan pentingnya untuk bertanya siapa atau berkenaan dengan syarat rawi, ya, orang yang menyampaikan berita. Di antaranya adalah eh, apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan eh, ketika kemudian ada orang yang bertanya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man su'ila an ilmin ya'lamuhu summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min narid. Nah, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa siapa saja yang ditanya tentang satu ilmu yang dia mengetahuinya, tetapi dia tidak menyampaikan atau dia menyembunyikannya, maka nanti di hari kiamat dia akan dicambuk dengan satu cambukan dari api neraka. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad berkaitan dengan hadis itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakata anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha minas sakim." Ya, kalau engkau diam, aku pun diam, maka kapankah orang yang jahil akan mengetahui mana yang sahih dan mana yang sakim? Nah, jadi kalau misalnya para ulama itu tidak mau membicarakan rawi, ya, tidak mau membicarakan, padahal itu sesuatu yang dibutuhkan, ya. Nah, tidak mau membicarakan siapa orang yang adil, siapa orang yang dia hilang adalahnya sehingga ditolak riwayatnya. Kalau kemudian para ulama tidak mau menjelaskan itu, maka bagaimana orang-orang jahil akan mengetahui ini hadis sahih dan ini hadis yang dhaif? Karena kesahihan dan kedhaifan satu hadis itu sangat tergantung dari rantai, ya, rawi, ya, rantai sanadnya. Siapa yang menyampaikan berita itu? Kalau misalnya ada di antara rawi itu yang menyampaikan hadis itu ternyata adalah orang yang muttaham bil kadzib, misalnya tertuduh berdusta, nah tentu riwayat ini tidak akan bisa kita terima karena kemungkinan besar ini adalah riwayat palsu bisa jadi. Nah, karenanya para ulama merasa memandang bahwa ini adalah sesuatu yang mesti dibicarakan. Ya, membicarakan rawi itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Ya. Nah, ini di antara eh, kaul, ya, para ulama. Apalagi kemudian kita juga pernah mendengar misalnya ucapan Ibnu Sirin, ya, Muhammad Ibnu Sirin, yang mengatakan al-isnadu minad-din, bahwa sanad ini bagian daripada agama. Nah, maka kita melihat dari siapa kita mengambil agama ini. Apalagi kita mengambil hadis, maka lihatlah dari siapa kita mengambil hadis itu. Nah, ini berkaitan dengan masyru'iyah daripada rawi. Karenanya rawi itu, karena dia ini menyampaikan agama, atau secara spesifik dia menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
setidaknya supaya eh, berita atau hadis yang dia sampaikan itu bisa diterima, dia harus memenuhi dua syarat. Nah, dua syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah syarat al-adalah, syarat adalah, sehingga dia dikategorikan sebagai orang yang adil. Yang kedua adalah syarat dhabt, ya, syarat dhabt. Jadi dua hal ini adalah eh, dua perkara yang apabila terpenuhi pada diri seseorang, maka hadis yang diriwayatkan itu bisa diterima, tidak boleh tidak bahkan tidak bisa kita tolak. Jika sudah terpenuhi ini dua syarat ini, maka berita yang dia sampaikan mesti kita terima. Nah, tidak bisa kita tolak. Tapi kalau misalnya ada di antara dua perkara ini tidak terpenuhi, nah, maka riwayatnya itu jelas tertolak. Kita tidak bisa menerima apa yang dia sampaikan, apalagi menisbatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan al-adalah? Adalah itu, sebagaimana para ulama menjelaskan, dia adalah al-malakah allati tahmilu sahibaha ala taqwa. Ya, dia adalah malakah. Adalah itu adalah kemampuan, potensi yang membawa pemiliknya untuk melakukan ketakwaan, yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa melakukan ketakwaan, ya, melakukan ketaatan-ketaatan. Wa tamna'uhu 'anil wuqu'i fil kabair, dan mencegahnya dari jatuh kepada dosa-dosa besar, awil israri 'ala saghair, atau jatuh kepada tindakan melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Au fi'li ma yukhillu bil muru'ah indan nas, atau jatuh kepada perbuatan yang bisa mencederai muru'ah, nah, di tengah-tengah manusia. Nah, nanti kita juga akan singgung berkaitan dengan khawarimul muru'ah, sesuatu yang itu bisa merusak muru'ah. Jadi adalah itu sifat, ya. Jadi sifat yang melekat pada diri seseorang, yang sifat itu selalu mendorong dia untuk melakukan ketakwaan, selalu berada dalam ketakwaan. Nah, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jadi ketakwaan itu adalah eh, di mana seseorang itu dia selalu terikat dengan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sifat ini mencegah dia untuk tidak melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus berada dalam dosa kecil misalnya tanpa bertaubat, atau melakukan perbuatan yang itu bisa merusak muruahnya, harga dirinya di tengah-tengah manusia. Itu adalah. Jadi ini berkaitan dengan syarat yang pertama. Nah, ini syarat ini harus ada pada diri seorang rawi. Ya. Kalau dia ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW, maka orang harus tahu bahwa bahwa pada dirinya itu ada adalah. Sifat adalah itu masih melekat pada dirinya. Nah, intinya secara zahir ini orang bertakwa. Orang ini melakukan ketaatan. Ya, dia menghindari kemaksiatan. Secara zahir tidak pernah nampak dia melakukan dosa besar. Secara zahir dia juga tidak nampak melakukan dosa-dosa kecil. Kesehariannya juga dia tidak melakukan perbuatan yang bisa merusak harga dirinya, muruahnya. Nah, maka orang yang semacam ini dia adalah orang yang adil karena masih ada sifat adalah itu melekat pada dirinya. Nah, minimal ya seseorang itu untuk menetapkan seseorang ini adil atau tidak, minimal ada orang yang mengenal dirinya, ada yang menjadi saksi, ya minimal satu orang ya. Ketika kemudian ada orang lain yang mengatakan, iya si fulan itu orang yang adil. Nah, dia itu orang yang takwa, bertakwa, melaksanakan perintah, tidak pernah melakukan dosa besar, ya. Tidak pernah melakukan dosa kecil secara terus-menerus dan seterusnya. Jadi ada orang yang menyampaikan kepada kita bahwa si fulan ini adalah orang yang adil. Nah, itu sudah cukup bagi kita untuk menetapkan bahwa si fulan ini dia adil. Nah, sementara dhabat, apa yang dimaksud dengan dhabat? Dhabat itu adalah al-hifdzu biitqanin inda sama'il marwiyat ila hini adaiha. Ya. Jadi dhabat itu adalah menghafal dengan itqan, dengan akurat. Jadi kemampuan ya daya hafal yang akurat,
ya, ketika dia mendengar eh, berita yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan itu, sampai pada saat dia meriwayatkannya kembali. Ya, orang itu dianggap dia itu bobit, ya. Dia itu bobit ketika dia menghafal, menghafalnya itu biitqan, ya. Dia menghafal dengan akurat. Apa yang dia dengar itulah yang dihafal. Kemudian hafalannya itu tetap melekat pada dirinya, an dhahri qalbin, ya, tetap ada di dalam hatinya, melekat di dalam hatinya, sampai ketika dia meriwayatkan kepada orang lain, itu sama persis dengan yang dulu dia dengar, yang dia hafal. Nah, jadi apa yang dia dengar, itulah yang dia riwayatkan tanpa adanya perubahan sama sekali. Nah, itu berarti rawi yang semacam ini dia dianggap sebagai rawi yang dhabt. Nah, ini dua syarat utama ya. Dua syarat yang itu mesti dimiliki oleh eh, seorang rawi. Nah, kita kembali kepada adalah ini. Jadi adalah secara spesifik ya, atau secara lebih detail kita bisa mengatakan bahwa adil, orang yang adil, yang melekat pada dirinya itu sifat adalah berarti dia itu mesti muslim. Nah, karena tidak mungkin seseorang itu adil, ya, kan tadi disebutkan bahwa adil itu adalah malakah ya yang mendorong seseorang itu untuk selalu berada dalam ketakwaan. Tidak disebut orang bertakwa kecuali dia muslim. Nah, jadi rawi itu ya mesti muslim. Jadi syarat ini syarat adalah ya, syarat adalah itu salah satunya adalah Islam ya, al-Islam ya, atau muslim. Nah, sebagaimana di Quran misalnya di surah Al-Baqarah di ayat 282 itu Allah mengatakan berkaitan dengan saksi ya, orang yang menyampaikan berita mimman tardawna minasyuhada ya, di antara orang yang kalian ridhoi daripada saksi-saksi. Nah, wa ghairul muslim sementara non muslim itu laisa min ahli ridho qat'an. Tentu dia bukanlah termasuk orang yang ahlur ridho, orang yang diridhoi. Maknanya dia bukan bagian daripada asyuhada ya, orang-orang yang bisa dijadikan sebagai saksi. Nah, di syarat yang pertama berarti rawi itu mesti muslim. Nah, yang kedua syarat adalah itu adalah baligh atau al-bulugh ya. Dia mesti baligh. Nah, kenapa baligh? Karena al-bulugh ini adalah mana tu tahammulil mas'uliyah. Dia tempat di mana tanggung jawab itu apa sesuatu yang disitulah kemudian dibebankan mas'uliyah tanggung jawab. Ya. Anak kalau dia belum balik maka dia belum menanggung tanggung jawab apapun. Tapi ketika dia sudah balik maka dia sudah menanggung tanggung jawab itu. Nah, seseorang itu bisa dia terima, kita bisa terima riwayatnya ketika sudah ada mas'uliyah pada dirinya, yaitu dengan ditandai dengan buluh ya, balik ya. Kemudian berakal. Nah, syarat adalah berikutnya adalah berakal, al-aqlu. Karena eh, seseorang itu bisa dikatakan sodik, jujur, ya. Kemudian ucapannya itu benar, itu kalau dia berakal. Kalau dia tidak berakal kan dia tidak bisa dinilai itu ucapannya itu benar atau tidak. Nah, karena kebanyakan orang yang tidak berakal atau kemudian dia dalam keadaan hilang akalnya, dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa kita ukur kebenarannya. Atau kita tidak bisa mempercayai kebenaran daripada apa yang dia sampaikan. Kemudian juga bisa bisa jadi dia ngomongnya ngelantur, ya. Dia ngomongnya tidak tidak apa ya, tidak benar ya, tidak tepat. Nah, dia bisa mengatakan sesuatu yang itu bertentangan dengan realita. Nah, karenanya tidak mungkin seseorang itu adil kecuali dia berakal. Yang berikutnya adalah takwa. Ya, syarat adalah berikutnya adalah takwa, yaitu orang-orang yang tadi ya ketakwaan itu di mana
dia itu melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian meninggalkan larangan. Ya. Atau selamat dari sebab-sebab kefasikan. Ya. Takwa dan selamat dari sebab-sebab kefasikan. Sebab kefasikan itu adalah ijtinabul kabair. Ya. Sebab seseorang itu bisa fasik itu adalah ketika dia melakukan dosa besar. Ya. Ketika seseorang itu menjauhi dosa besar, berarti dia selamat dari kefasikan. Begitu juga ketika dia meninggalkan eh, perbuatan atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Ya, tarkul israr ala saghair. Nah, dia bisa meninggalkan perbuatan dosa kecil secara terus-menerus. Perbuatan yang eh, apa namanya? Yang tergolong ke dalam dosa-dosa kecil. Nah, kalau dia mampu meninggalkan itu, maka dia dianggap sebagai orang yang selamat dari sebab-sebab kefasikan. Nah, ini syarat yang keempat ya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya. Orang yang kalau dia fasik ya tentu tidak akan bisa diterima ya. Jadi kalau sudah fasik itu berarti sudah hilang adalahnya. Kalau seseorang sudah menjadi fasik, maka adalahnya hilang. Sifat adalahnya hilang. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Nah, kalau dia bertobat dari dosa yang menyebabkan dia fasik, maka adalah itu bisa kembali. Kemudian al-ittisaf bil muru'ah. Ya. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah eh, dia disifati dengan muru'ah. Ya. Di muru'ah itu atau dia menghindari sesuatu yang bisa merusak muru'ahnya. Dan muru'ah yang dimaksud itu adalah muru'ah berdasarkan urf dari masyarakat yang sahih ya. Masyarakat yang memang atau urf yang sahih ya dari masyarakat yang memang mengenal nilai-nilai kebaikan. Kalau misalnya masyarakatnya rusak ya, tentu urf yang ada di situ ya urf yang rusak. Nah, sementara masyarakatnya kalau masyarakatnya itu baik, nah urf yang berkembang itu juga baik. Jadi muru'ah itu sesuatu yang menghilangkan harga diri seseorang karena bertentangan dengan urf masyarakat setempat. Contohnya apa? Misalnya dia melakukan perbuatan seperti apa? At-tabawul ya, fit thoriq misalnya ya. Kencing di jalan, di pinggir jalan misalnya. Kencing di pinggir jalan. Nah, itu tentu sesuatu yang merusak meruah harga dirinya. Ya. Jadi kalau orang masyarakat itu melihat orang yang kencing di pinggir jalan itu kan tentu merupakan aib ya. Itu aib sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat. Nah, atau misalnya contoh yang lain kathratus sukhriyah ya. Banyak suka mengolok-olok, suka mencela ya atau ya suka mengejek orang lain, suka mengolok-olok. Itu juga sesuatu yang bisa merusak muruah. Ya. Atau perkara-perkara lain yang dianggap oleh masyarakat setempat itu tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Nah, apalagi kalau misalnya dia dikenal sebagai seorang tokoh misalnya. Nah, atau dia dikenal sebagai orang yang alim misalnya. Nah, tentu ada hal-hal yang dianggap oleh masyarakat itu tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang berilmu misalnya. Nah, kalau dia tetap melakukannya, maka itu dianggap merusak muruah. Ketika muruahnya itu rusak, ya, maka hilanglah sifat adil, ya, sifat adalah itu bisa rusak. Kemudian berkaitan dengan eh, apa namanya adalah tadi, bagaimana seseorang itu bisa menetapkan adalah seseorang itu, atau bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu adil. Yang pertama adalah keadilan seseorang itu dia bisa diketahui dengan eh, adanya takdil dari muadil. Ta'dil itu adalah penetapan
keadilan seseorang oleh muadil. Muadil ini adalah para ulama yang melakukan penelitian terhadap informasi mengenai rawi. Nah, misalnya orang-orang seperti Yahya bin Ma'in misalnya, ya. Yahya bin Ma'in yang ini dianggap sebagai imamul jarhi wa ta'dil, ya. Ya, seorang imam di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Nah, Yahya bin Ma'in misalnya dia menetapkan bahwa si fulan misalnya fulan bin fulan ini orang yang adil. Maka itu sudah cukup bagi kita untuk menetapkan bahwa si fulan yang dimaksud itu adalah orang yang adil, dia punya sifat adalah. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya karena masyhur, ya. Jadi ada aspek syuhrah di situ. Sudah masyhur misalnya si fulan ini itu adalah orang yang adil. Artinya semua orang mengenal dia dari kalangan ulama sampai orang awam. Orang sudah mengenal tentang kesolehannya, ketakwaannya, ya. Kemudian juga dia orang yang selalu menjaga amal soleh misalnya. Nah, terkenal dengan ilmunya misalnya. Nah ini kalau sudah masyhur, nah itu kita nggak perlu lagi ada keterangan dari muadil. Contohnya siapa misalnya di antara para ulama yang sudah terkenal dengan adalahnya, ya. Artinya tidak perlu lagi untuk eh, adanya takdil dari muadil, itu adalah para ulama seperti misalnya Sufyan bin Uyainah, ya. Nah, ini di antara yang disebutkan di dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, ya. Para ulama yang memang istaharat adalatuhum, ya. Yang adalah mereka itu sudah masyhur. Nah, ada di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada Al-Auza'i, ya. Imam Al-Auza'i. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad. Nah, Al-Laits bin Sa'ad ini orang ulama yang alim sekali di Mesir, ya. Laits bin Sa'ad Al-Misri. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan Laits bin Sa'ad itu afqah min Malik, lebih fakih daripada Imam Malik. Hanya saja Laits bin Sa'ad ini tidak ada muridnya yang melestarikan madhabnya. Sehingga hari ini kita tidak menemukan adanya madhab Laits bin Sa'ad. Nah, justru Imam Malik ini yang madhabnya dilestarikan oleh murid-muridnya. Nah, tapi Laits bin Sa'ad ini orang yang sangat alim, ya. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak. Kemudian ada Waqi. Abdullah bin Mubarak ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Eh, kemudian Syu'bah ini juga gurunya para ulama, ya. Salah satu imamul muhadditsin fi zamanihi, imamnya para muhaddits. Wah, kemudian Abdullah bin Mubarak ini juga beliau seorang imam di kalangan ahli hadis, ya. Sangat terkenal dengan eh, ilmu hadisnya, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan. Kemudian ada Waqi' bin Al-Jarrah. Nah, ini salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Waqi' bin Al-Jarrah ini terkenal dengan orang yang paling kuat hafalannya di zamannya. Jadi di masa beliau ini, di generasi beliau, beliau ini terkenal dengan orang yang paling banyak dan paling kuat hafalannya. Ya, itu. Kemudian Yahya bin Ma'in yang tadi kita sebut, ya. Yahya bin Ma'in ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian Ali bin Al-Madini juga begitu. Imam Ali Al-Madini juga seorang imam dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ini para ulama yang memang sudah masyhur, ya. Jadi kalau disebutkan nama mereka, ya tidak perlu lagi ditanya ini adil atau tidak, ya. Mereka ini dobet atau tidak. Ini sudah terkenal dengan adalahnya dan kedobitannya, ya. Para ulama yang fiqh, ya. Nah, ini cara yang kedua, ya, dari mana kita bisa mengetahui adalah seseorang, ya tentu dari eh,
apa namanya kemasyhurannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu adalah dhabat tadi yang kita sebutkan. Nah, dhabat itu ada dua macam ya. Ada dhabtul kitab, ada dhabtus sadar. Dhabtus sadar itu yang dimaksud dengan dhabtus sadar adalah an yahfadhar rawi an dhahri qalbin ma sami'a bi itqanin bihaitsu yastati'u istihdaruhu wa tadhakkuruhu mata syaa. Jadi dhabtus sadar ini adalah seorang rawi menghafal an dhahri qalbin ya, di dalam hatinya apa-apa yang dia dengar biitqan ya, dengan sangat akurat. Jadi apa yang dia dengar itulah yang tersimpan di dalam hatinya. Kemudian nanti itu pula yang dia riwayatkan. Nah, dari sisi dia mampu istihdhar. Istihdhar itu dia mampu menghadirkan kembali apa yang telah dia hafal, ya, dan mampu mengingatnya, ya, kapan saya mampu menyebutkannya, ya, mampu menyebutkannya kapan saja dia mau. Itu itqan. Ya. Nah, orang yang itqan itu mutkin disebut dengan mutkin. Nah, dan mutkin ini ketika dia menghafal sesuatu, dia bisa hadirkan itu kapan saja. Nah, dia mampu mengistihdhar itu kapan saja. Nah, apa yang telah dihafal sama seperti kita menghafal Al-Fatihah misalnya, ya. Kita kan menghafal Al-Fatihah ini sudah itqan begitu ya. Kapan saja diminta orang untuk membacakan surah Al-Fatihah tanpa harus melihat mushaf, kita mampu. Nah, itu maknanya mutkin. Jadi mereka meriwayatkan apa yang pernah mereka hafal, yang mereka dengar itu ya seperti kita menyampaikan Al-Fatihah. Nah, itu dhabtus sadar ya. Jadi dhabtus sadar, apa yang pernah mereka dengar semuanya telah tersimpan di dalam hati mereka. Yang kedua ada yang disebut dengan dhabtul kitab. Nah, dhabtul kitab itu adalah huwa an yutqina ma sami'ahu bitadwinihi fi kitabin. Jadi seorang rawi itu dia menyimpan apa yang dia dengar itu dengan dia menuliskannya di dalam kitab. Nah, dia ketika mendengar misalnya gurunya menyampaikan satu hadis, kemudian dia langsung mencatat di dalam catatannya atau dalam kitabnya. Nah, kemudian wa yuhafidhu alaihi minat taghyir ila hini adaihi. Kemudian dia menjaga apa yang sudah dia catat itu benar-benar dia jaga sangat ketat. Tidak ada orang yang meminjamnya. Dia menjaga dengan sangat ketat. Ya. Kemudian juga menjaga tulisannya itu tidak mengalami perubahan apapun sampai kepada waktu dia meriwayatkan. Nanti ketika dia riwayatkan, dia diriwayatkan dari catatannya. Nah, dia mungkin tidak menghafal, ya. Bisa jadi dia tidak menghafal, tetapi dia catat dengan sangat rapi. Kemudian dia jaga itu catatannya sampai kemudian nanti diriwayatkan lagi kepada muridnya berdasarkan catatan yang dulu dia tulis di hadapan gurunya. Nah, itu juga dhabit. Nah, orang yang semacam ini ketika terpenuhi dhabtul kitab, dia meriwayatkan dari kitabnya, maka diterima. Nah, walaupun bisa jadi dia nggak dhabtus sadr. Nah, nah, orang yang hanya misalnya dhabtul kitab, dia dianggap dhabit ketika dia meriwayatkan dari kitabnya saja. Tapi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya belum tentu. Nah, jadi belum tentu. Ya, bisa jadi kemudian persis seperti yang dia tulis atau mungkin malah berbeda. Nah, bisa jadi mungkin daya hafalnya tidak kuat misalnya. Nah, karenanya orang yang dhabtul kitab itu mereka adalah orang-orang yang memang menjaga betul catatan yang mereka punya. Bahkan mereka tidak tidak akan meminjamkan catatan mereka kepada sembarang orang. Atau bahkan mereka tidak mau meminjamkannya. Kalau ada orang yang ingin mengambil hadisnya, maka dia hanya mendiktekan saja. Nah, dia hanya membacakan saja. Tetapi catatan itu dia jaga supaya tidak jatuh ke tangan orang lain ya. Kalau misalnya dipinjam orang itu kan ada kemungkinan kemudian tulisannya hilang misalnya atau halamannya mungkin hilang dan seterusnya ya. Nah, itu tidak selamat daripada taghyir ya, perubahan-perubahan. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berkaitan dengan eh, syarat ya yang dimiliki oleh seorang rawi
Sehingga riwayat yang ada pada dirinya itu bisa diterima. Tapi kalau misalnya justru ketika syarat ini tidak terpenuhi, berarti riwayatnya tertolak. Nah, makanya para ulama itu orang-orang yang melakukan jaroh, ya, eh, yakni apa namanya, tuduhan misalnya kepada seorang rawi bahwa dia ini tidak dhobit misalnya, atau tuduhan kepada rawi bahwa dia itu tidak adil, nah, maka nanti para ulama itu akan menjelaskan kenapa rawi ini tertolak misalnya. Kalau tadi misalnya untuk menetapkan seorang rawi ini adil atau tidak kan butuh keterangan kan, keterangan dari para muadil atau mungkin sudah masyhur, masyhur keadilannya. Begitu juga kalau untuk menentukan apakah seorang rawi ini tertolak, misalnya ada seorang ulama mengatakan ini dia tidak bisa diterima riwayatnya, maka orang atau para ulama yang mengatakan bahwa seorang rawi ditolak periwayatannya, maka mereka harus menyebutkan sebabnya. Sebabnya kenapa? Oh, misalnya si rawi ini dia pernah berdusta misalnya. Nah, pernah berdusta. Nah, berdusta itu kan perbuatan dosa besar. Nah, dan perbuatan dosa besar itu merusak tadi. Merusak adalah tidak memenuhi syarat adalah. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa syarat adalah itu adalah dia adalah salim, selamat dari perbuatan dosa besar atau perbuatan yang melakukan perbuatan terus-menerus, ya, melakukan perbuatan dosa kecil terus-menerus. Nah, jadi ulama yang melakukan jaroh itu mesti menyebutkan sebab. Si fulan ini tertolak riwayatnya. Kenapa tertolak? Dia ini pernah berdusta. Dia ini muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Atau si fulan ini misalnya dia akidahnya menyimpang misalnya. Nah, akidahnya menyimpang. Katakanlah ini kelompok si fulan ini berasal dari kelompok yang sesat misal. Ya. Atau sebab yang lain misalnya, ini berkaitan dengan dobatnya misalnya. Ini si fulan tidak dobat. Tidak dobat kenapa? Tidak dobat misalnya ini dia sering lupa terhadap riwayatnya. Atau dia sering meriwayatkan hadis tetapi kebanyakan yang dia riwayatkan itu bertentangan dengan riwayat orang yang lebih sikoh daripada dirinya. Atau bertentangan dengan riwayat para para rawi yang sikoh. Nah, para ulama akan menjelaskan itu sehingga kemudian ada satu rawi yang itu tidak bisa diterima riwayatnya. Nah, dan berkaitan dengan para rawi ya, informasi tentang mereka, kemudian bagaimana penilaian para ulama, nah itu sudah dikumpulkan oleh para ulama. Ya. Jadi daftar nama para rawi yang lengkap dengan penilaian para ulama ya. Apakah dia ini diterima atau ditolak riwayatnya. Dan kita nanti bisa merujuk kepada kitab seperti kitab Tahdzibut Tahdzib ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ringkasan daripada Tahdzibut Tahdzib yaitu kitab Takribut Tahdzib. Nah, itu lebih ringkas lagi. Nah, kemudian kitab-kitab eh, biografi para ulama yang lain ya atau biografi para rawi hadis yang itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya. Baik, saya kira ini ya yang bisa kita bahas ya di malam hari ini berkenaan dengan topik ini. Barangkali mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan. Saya kembalikan kepada Ahuna Mirza. Alhamdulillah, Afwan Jiddan Ustaz, baru buka kamera. Soalnya di belakang ini kurang enak dipandang mata backgroundnya. Alhamdulillah, materi kita malam hari ini sudah clear dan sudah banyak insight yang kita dapatkan terkait dengan jarh wa ta'dil. Yang ini
pastinya sangat penting bagi kita sebagai seorang tulab, sebagai penuntut ilmu untuk paham tentang kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Nah, Bapak Ibu yang punya pertanyaan malam hari ini, berhubung saya minta izin tiba-tiba ada agenda dadakan, jadi minta tolong nanti pertanyaan kita batasi 2 saja yang akan dijawab, selebihnya nanti kita minta bisa dijawab via WA, ya via WA melalui Ustadz. Boleh nanti dari record suara atau VN, boleh juga nanti chat. Baik Bapak Ibu yang punya pertanyaan silahkan kami buka 2 kesempatan saja untuk malam hari ini. Tafadhol Bapak Ibu dituliskan di kolom komentar, boleh juga raise hand. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan Ibu atau Mbak Anggi langsung disampaikan. Jazakumullahu khairan kasir sebelumnya atas kesempatannya. Saya belum tahu apakah ini berkaitan secara langsung dengan materinya atau seperti apa, tapi saya pernah membaca di beberapa buku yang mengatakan misalnya hadis riwayat siapa begitu, Ustaz, tapi nanti tidak ketemu sampai kepada Rasulullah gitu. Apa namanya? Misalnya nggak sampai bahwa Rasulullah berkata begitu atau bahwa Rasulullah mengiyakan atau mendiamkan begitu. Tapi misalnya ujungnya itu sampai para sahabat, apakah dapat dikatakan sebagai sebuah hadis ataukah seperti apa sebenarnya itu Ustaz? Karena ada riwayat ini gitu. Itu saja Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggi atas pertanyaannya. Kita persilakan langsung untuk Ustadz dapat menjawab pertanyaan beliau. Tafadhol Ustadz. Iya, kalau misalnya ada riwayat dan eh, akhir daripada sanad itu adalah sahabat ya, dan tidak menyandarkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertama dia bisa dihukumi, pertama itu mauquf ya. Mauquf itu berarti tidak disandarkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berbeda dengan marfu. Kalau marfu itu langsung misalnya dari sahabat, kemudian dia mengatakan sami itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, misalnya aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Nah, kalau tidak, misalnya dia langsung menyebutkan, ya, beliau langsung menyebutkan isi atau matannya tanpa menisbatkan langsung kepada Nabi, berarti itu mauquf. Nah, apakah mauquf itu bisa diterima? Pertama, kalau misalnya apa yang diriwayatkan oleh sahabat itu adalah perkara-perkara yang di situ bukan bukan ruang ijtihad. Nah, bukan ruang ijtihad itu misalnya sahabat menyampaikan berita berita gaib misalnya, peristiwa masa depan misalnya ya, kemudian atau hal-hal gaib yang itu tidak bisa diindra misalnya. Tetapi di dalam hadis itu sahabat tidak langsung menyandarkan kepada Nabi. Itu bisa dihukumi marfu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa itu hadis Nabi. Karena sahabat tidak mungkin bicara menyampaikan sesuatu yang itu bukan ruang ijtihad atau perkara-perkara yang itu tidak bisa diindra itu dengan akalnya. Nah, sahabat tidak mungkin melakukan itu. Atau tidak mungkin sahabat itu menyampaikan satu berita tentang peristiwa masa depan, kecuali itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak langsung menyandarkannya kepada Nabi. Nah, jadi ada yang mauquf itu tapi dihukumi marfu. Atau yang kedua misalnya, bisa jadi itu bukan hadis Nabi. Itu hanya kaul mereka, kaul para sahabat saja. Para ulama itu mengistilahkan dengan asar. Mengistilahkan dengan asar. Jadi asar ini adalah khobar yang itu berasal dari sahabat atau tabi'in. Jadi bukan berasal dari Nabi, tapi berasal dari sahabat atau tabi'in. Nah, itu bisa jadi kemungkinan yang kedua itu adalah kaulnya mereka. Pendapatnya mereka ya, kaul sahabi, pendapatnya mereka.
Jadi bukan hadis Nabi SAW. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Kalau kita mendapati riwayat yang sanatnya itu hanya sampai ke sahabat, tidak langsung disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah Mbak atau Ibu Anggi tadi sudah dijawab langsung oleh Ustadz pertanyaannya. Apakah ada konfirmasi lagi? Tafadhol. Ibu Anggi? Oke, Alhamdulillah. Wa iyaki. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama sudah terjawab dan silahkan ada satu kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Tafadhol. Selebihnya yang ingin bertanya nggak apa-apa, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita forward ke Ustadz untuk dijawab. Khusus malam ini kita beri kesempatan satu lagi, silahkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Boleh ditulis di kolom komentar, boleh juga langsung raise hand dan open mic. Ada yang mau bertanya? Sepertinya sedang menulis pertanyaan atau sedang mikir pertanyaannya apa, relevan atau enggak, atau mungkin sudah pas banget ini. Gimana Bapak Ibu? Oke, sepertinya masih belum ada yang menuliskan pertanyaannya. Ini ada banyak sekali malam hari ini yang hadir. Ada 24 orang ya, peserta yang rata-rata sering nongol. Ya, di sini ada Ibu Mayvina, ada Pak Herman Basir, ada Ibu Karmila Dimila, ada. Ya, silakan Pak Herman Basir. Mau bertanya? Oke, terima kasih Pak Herman. Kalau belum ada Ibu Faiz. Nah, ada Pak Herman, silakan. Suaranya belum jelas Pak Herman. Waalaikumsalam. Oh iya, Ustaz. Agak jelas suara saya? Sudah. Tafadhol. Ini Ustaz kan tadi dijelaskan bagaimana perawi hadis. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana penilaian para muhadis itu sehingga banyak ulama hadis yang berbeda pendapat tentang kesohihan atau doifnya suatu hadis itu, Ustaz. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Oke, sudah Pak Herman, itu saja. Oke, baik. Ustadz, tadi pertanyaannya sudah sangat jelas atau Iya, perlu kita baik. ulang? Baik. Tafadhol, Ustaz. Ya, tashih dan tad'if, ya, mensahihkan atau mendhaifkan satu hadis itu perkara ijtihadi. Karenanya sangat memungkinkan para ulama itu berbeda pendapat dalam mensahihkan satu hadis. Mungkin ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Sebagaimana ulama fikih ya misalnya dalam melakukan istinbatul ahkam itu bisa berbeda kesimpulan hukumnya, ya, pada perkara-perkara yang memang sifatnya ijtihadi. Jadi tashih dan tad'if itu juga ijtihadi. Nah, apa sebabnya? Banyak sebabnya ya kenapa para ulama berbeda. Misalnya tadi, beda dalam melakukan ta'dil atau jarah misalnya. Ketika melakukan tajrih, para ulama itu misalnya menetapkan ini dalam satu hadis ada rawi, menurut sebagian ulama, rawi ini ada cacatnya begitu ya. Ada cacat, ada sesuatu yang dia hilang adalahnya. Nah, atau menurut sebagian ulama bahwa ini rawi tidak dhabit misalnya. Tapi menurut ulama yang lain mengatakan dia adalahnya tidak gugur, dia bisa diterima. Nah, ini kan bisa menyebabkan perbedaan nanti dalam menghukumi status hadis itu. Karena kalau misalnya dalam rantai sanadnya itu ada satu rawi yang itu dianggap
tidak bisa diterima, gugur, berarti hadisnya itu terputus. Ya, satu rawi misalnya dalam rangkaian sanadnya itu tertolak riwayatnya, berarti ini eh, sanadnya terputus. Nah, tentu sebagian ulama yang menganggap bahwa rawi ini tertolak riwayatnya, ya akan menganggap hadis ini dhaif. Ya. Kemudian tidak bisa diamalkan kalau itu dalam perkara hukum, ya, dalam perkara halal dan haram. Nah, tapi kemudian dalam penilaian ulama yang lain mengatakan bahwa rawi ini bisa diterima. Apa yang dianggap sebagai oleh rawi yang lain ini, apa yang dianggap oleh para ulama yang lain ini sebagai sebab hilangnya adalahnya, tapi menurut sebagian ulama yang lain tidak. Makanya perlu para ulama itu mengatakan kalau seseorang itu menjarah, ya, melakukan jarah terhadap satu rawi, ya, atau mengatakan bahwa rawi ini tertolak, dia harus menjelaskan sebabnya, kenapa tertolak, dari aspek mana dia tertolak, kan begitu kan? Nah, dari adalah itu dari aspek mananya, apa syarat adalah yang tidak dia penuhi. Nah, itu bisa berbeda pendapat itu para ulama. Nah, contoh misalnya orang yang tasyayyu' misalnya, ya, rawi yang tasyayyu', dia condong kepada Syiah. Ya. Itu sebagian ulama ada yang menerima, ada yang tidak. Ada orang ulama yang mengatakan kalau kemudian ada rawi yang tasyayyu', yang dia condong kepada Syiah atau dia memang dianggap sebagai bagian daripada Syiah, maka itu tertolak, semua riwayatnya tertolak. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Karena tidak terpenuhi adalahnya, kan? Tidak selamat akidahnya itu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Orang yang tasyayyu' itu belum tentu tidak diterima. Dia bisa diterima riwayatnya kecuali kalau dia meriwayatkan sesuatu yang menyokong madhabnya, itu baru ditolak. Kalau dia meriwayatkan hadis, ya, yang itu menyokong atau seakan-akan menyokong madhabnya yang sesat tadi itu, maka riwayat dia ditolak. Nah, itu bisa jadi ada unsur ta'assub di situ, ya, ta'assub terhadap madhab. Tapi selama dia tidak meriwayatkan sesuatu yang berkaitan atau yang menyokong madhabnya, maka riwayatnya diterima oleh para ulama. Nah, itu di situ saja para ulama sudah berbeda, ya, dalam menetapkan adalah seorang rawi itu. Nah, makanya mesti dijelaskan itu sebabnya kalau ada ulama yang menyatakan aib, ya, atau menyebutkan aib seorang rawi, ya maka mereka harus menjelaskan sebabnya apa. Nah, itu baru satu aspek itu. Kita baru lihat dari satu aspek rawinya. Nah, belum lagi nanti dari aspek yang lain. Ya, dari aspek yang lain itu bisa berbeda lagi nanti dalam dalam menetapkan kesahihan ataupun kedhaifan satu hadis, ya. Jadi ini perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, ya. Ijtihadi. Jadi ketika para ulama itu berbeda dalam melakukan tashih dan tad'if, maka kita sebagaimana dalam fikih, ya, kita hanyalah taklid saja, ya. Kita taklid kepada para ulama yang telah melakukan penelitian terhadap hadis itu. Sebagaimana di dalam fikih kita juga taklid kepada para ulama yang melakukan ijtihad. Tinggal kita melihat di antara mereka misalnya siapa yang lebih alim, ya, siapa yang lebih faqih, siapa yang lebih menguasai ilmu hadis misalnya, ya mungkin kita akan condong kepada ulama yang itu. Maka hasil kesimpulannya kita ikuti, kita ambil sebagai bagian daripada pendapat kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Bapak Ibu, kami forward ke Ustadz langsung. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurlela, bunyinya, bagaimana sikap kita melihat ulama, misalkan yang malah menjelaskan ulama lainnya dari sisi keilmuan. Ini bagaimana Ustadz? Sudah mampu ditangkap atau belum Ustadz? Saya kurang menangkap ini maksudnya gimana. Nah Bu Nurlela, boleh Mungkin open bisa mic saja, unmute. dijelaskan kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemarin dapat
postingan lah di FB gitu kan terkait salah satu ulama yang ditanya terkait tentang hukum, salah satu hukum terkait tentang misalnya KPR dan sebagainya gitu ya kan. Nah, Ustadz ini menjawab kok. Tapi akhir dari jawaban Ustadz ini kok malah menjelekkan salah satu ormas dan orang-orangnya yang di dalam ormas tersebut misalnya gitu ya. Dan kok gini ya Ustadz ini ya gitu ya. Dan yang dijelekkan ini adalah dia seakan-akan kemudian dia merasa meninggikan keilmuan dia. Kalau just statement beliau tuh berkata kalau misal mau ngomong hal ini harusnya kuliah dulu nih di sini, harus punya gelar LC kumlot bla bla bla. Loh kok gini ya gitu. Nah, ketika kita menghadapi fenomena hal yang seperti ini, bagaimana sikap kita Ustadz? Itu yang mau saya tanyakan. Syukran jazakallah. Oke. Jazakallah khair Ibu. Mungkin langsung saja Ustadz dari pertanyaan Bu Nurlela. Sikap merendahkan ulama yang lain itu sikap yang tidak terpuji ya. Merendahkan pihak lain sambil meninggikan diri sendiri itu sikap yang tidak terpuji sebenarnya. Itu sangat dihindari oleh para ulama. Jadi kalau kita lihat para ulama Rabbani ya, yang mereka itu benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela, itu tidak pernah menjatuhkan ya, menjelekkan ya, menjatuhkan kemudian intinya menjatuhkan kehormatan ulama lain di hadapan banyak orang. Jadi kalau para ulama mengkritik itu mereka fokus kepada ide, pandangan, tanpa menjatuhkan kredibilitas ulama yang dikritik. Nah itu kalau misalnya diskusi, kita nggak boleh misalnya menyerang personal itu pribadinya itu ya. Menyerang personal itu kan berarti kita gagal dalam berlogika itu. Digagal kita dalam berdiskusi. Kalau kita diskusi maka fokus kepada inti pembicaraan itu, pada ide ya. Kalau kemudian kita ingin mengkritik ya maka fokuslah pada ide. Jadi bukan kepada personal. Nah ini cara-cara yang tidak terpuji misalnya. Apalagi kemudian merendahkan ya. Padahal dia tidak tahu persis orang yang dia rendahkan itu. Bisa jadi kan. Orang itu tidak. Kalau sekarang itu ilmu sangat. Kalau kita berpikir bahwa ilmu itu hanya didapatkan di universitas. Itu berarti kita telah menyempitkan ilmu. Ya. Kita tolak misalnya orang yang tidak kuliah misalnya. Tidak kuliah di universitas. Ya. Kemudian kita tolak ilmunya. Ini kan berarti kita menyempitkan ilmu bahwa ilmu itu hanya ada di kampus, hanya ada di universitas. Padahal ilmu ini ada di banyak tempat, di majelis ilmu. Apalagi ilmu Islam itu. Ilmu Islam itu bisa didapatkan melalui talaki. Nah, justru itulah tradisi yang dilestarikan oleh para ulama kan, talaki di dalam majelis-majelis ilmu, ketemu dengan guru, ya musyafahah. Nah, jadi kita nggak bisa menilai orang ini dia lulusan apa gelarnya. Kalau dalam keilmuan Islam kita nggak bisa menilai begitu. Ya, para ulama dulu itu kan banyak yang mereka itu tidak bergelar. Ya, para ulama sekarang itu banyak yang tidak bergelar, tapi kemudian kealimannya itu diakui. Nah, jadi kita nggak bisa merendahkan, apalagi kalau kita tidak tahu persis bagaimana perjalanan dia mencari ilmu. Nah, kita merendahkan Ustadz A misalnya kan, karena dia tidak punya gelar, tapi kita tidak tahu bagaimana perjalanan dia mencari ilmu itu, belajar, apalagi dia ketemu guru dan seterusnya. Nah, itu sikap-sikap yang semacam itu jelas tidak terpuji ya, apalagi meninggikan diri sendiri. Nah, itu penyakit di antara penyakit orang alim itu adalah ujub. Nah, ujub itu kan bangga terhadap diri sendiri. Ujub itu melahirkan kiber. Nah, di para ulama mengatakan salah satu yang menyebabkan lahirnya kiber itu adalah ujub. Jadi berawal dari ujub, bangga dengan kelebihan diri sendiri, kemudian meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, kemudian dari situ lahir kiber. Nah, ketika lahir kiber, maka dia akan menolak semua pendapat, semua nasihat dari orang-orang yang dianggap berada di bawah dirinya. Nah, ini bahaya sekali ya kalau ada sikap yang semacam ini. Makanya kita dianjurkan untuk belajar kitab adab dulu ya. Jangan sampai kemudian kita sudah mendalami ilmu,
terlalu tinggi, tetapi kemudian ada adab yang kita lupakan. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz sudah menjawab. Ibu Nurlela, bagaimana? Ada konfirmasi lagi? Syukran Ustadz. Oke, baik. Baik Ustadz, untuk malam hari ini boleh berikan closing statement sebelum kita tutup. Iya, apa yang kita bahas di malam hari ini yang disinggung oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang kita akan temukan nanti pembahasan yang lebih detail lagi itu di dalam kitab Usulul Hadis ya, dalam kitab Mustalahul Hadis. Lebih spesifik sebenarnya di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, ini ilmu khusus ya, bagian daripada ilmu hadis, dia ilmu khusus yang di situ nanti para ulama itu membicarakan banyak hal berkaitan dengan syarat rawi. Nah, ini ilmu penting di dalam periwayatan hadis. Ketika kita ingin mengetahui bagaimana kemudian para ulama itu melakukan kritik terhadap periwayatan, maka mau tidak mau kita mesti mempelajari ilmu ini. Karena itu proses kita mempelajari satu ilmu itu mesti melalui tahapan-tahapan ya, harus dipelajari secara mendalam, kemudian juga harus sabar menjalani proses itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Insya Allah mungkin nanti kita bisa lanjut pembahasan berikutnya di majelis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materinya pada malam hari ini. Banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi insight baru buat kita untuk lebih mendalami dan menyelami apa yang saat ini sedang kita pelajari Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk kesempatan malam hari ini. Masih kami buka kesempatan untuk bertanya. Silahkan nanti japri aja ke nomor WA saya atau nomor WA Ustadz Azhar. Nanti kami akan forward ke Ustadz untuk segera dijawab. Baik Bapak Ibu, sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari apa yang disampaikan oleh Al Ustadz. Dan mudah-mudahan itu dapat kita terapkan nantinya dalam proses belajar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu.